Dan pemirsa, kami akan menghadirkan ulasan seputar Koperasi Desa Merah Putih setelah melakukan persiapan. Pemerintah akhirnya menggulirkan program nasional Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis membangun ekonomi rakyat dari tingkat desa. Program ini ditargetkan membentuk hingga 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Dan tentunya pemirsa, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi perbedaan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan koperasi yang kita kenal selama ini. Kita awali dengan slide yang pertama, pemirsa, bahwa dalam definisinya secara semangat begitu ya, pemerintah itu menargetkan Koperasi Merah Putih ini sebagai lembaga yang beranggotakan masyarakat desa. Koperasi ini mengedepankan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi akan menjadi garda terdepan ketahanan pangan, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga penyedia layanan dasar bagi masyarakat desa. Dan berbicara mengenai landasan hukum, pemirsa, dari Kopdes Merah Putih ini adalah Inpres 9 tahun 2025 dengan penyertaan modal awal dari pemerintah juga himpunan bank negara. Sedangkan kalau koperasi konvensional yang kita tahu dilandaskan kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan modal awal ini pemirsa berasal dari simpanan pokok atau wajib maupun sukarela anggota dan dikelola. Dan juga pemirsa, pemerintah pusat menargetkan percepatan pembentukan 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Kita lihat selanjutnya pemirsa, sedikit berbicara soal manfaat, di mana pemerintah sendiri menargetkan bahwa ada 13 manfaat yang ditargetkan Koperasi Merah Putih ini, yang kami kutip dari laman merahputih.kop.id. Kita lihat pemirsa bahwa yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua adalah sebagai bentuk modernisasi manajemen sistem perkoperasian. Dan yang ketiga ini adalah menekan pergerakan tengkulak. Dan keempat ini adalah meningkatkan inklusi keuangan, menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Dan kita juga lihat ada manfaat lainnya pemirsa di slide selanjutnya, di mana yang keenam ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat, menekan harga tingkat konsumen, dan meningkatkan harga di tingkat petani. Dan juga ada beberapa manfaat lainnya yang ditargetkan oleh pemerintah di slide selanjutnya pemirsa, diantaranya adalah memperpendek rantai pasok, menekan inflasi, menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM, dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Artinya apabila kita melihat 13 manfaat ini pemirsa, menggambarkan sebuah koperasi lebih menyentuh salah satuan terkecil dalam kelompok masyarakat, yaitu tingkatan desa, dan bisa menjadi instrumen langsung pemerintah dalam memajukan kegiatan ekonomi dari tingkat desa. Dan apabila kita melihat dari 13 manfaat yang menjadi target pemerintah ini, ruang lingkup manfaat dari Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebagai salah satu penggerak dari kegiatan ekonomi makro dari pemerintah pusat di tingkat daerah. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan? Ini tentu juga menjadi pertanyaan yang menarik pemirsa. Apabila kita melihat sumber yang kami dapatkan, bahwa akan ada 3 skema pendanaan yang diberikan. Sumber yang pertama adalah sebesar 250 triliun dari Himbara atau Himpunan Bank Negara, 300 triliun dalam bentuk KUR atau kredit usaha rakyat, dan dana desa sebesar 3% dan dapat dialokasikan untuk mendukung pembentukan koperasi ini. Maka terkait dengan perbedaan antara koperasi konvensional yang mengandalkan dari simpanan pokok wajib ataupun sukarela anggota dan dikelola, pendanaan program Koperasi Desa Merah Putih ini bisa mencapai 550 triliun rupiah dengan penjabaran yang kami tadi sampaikan. Di mana yang menarik ini pemirsa, berarti adanya peran daripada pemerintah dalam kaitannya kepada transfer APBD dari APBN untuk nantinya dialokasikan dalam bentuk dana desa sebesar 3%. Artinya bahwa sumber dana Koperasi Desa Merah Putih ini mayoritas masih dari pemerintah. Namun penting untuk menjadi informasi pemirsa bahwa modal awal dari berbagai instrumen pemerintah ini bukan bentuk hibah. Karena baik dari APBN, APBD maupun dana desa, penyertaan modal ini tetap melalui mekanisme pinjaman. Untuk dari Himbara seperti semisal ada beberapa bank yang sudah diutus oleh pemerintah untuk melakukan pendanaan terhadap program awal ini, seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Pemberian dana awal ini adalah bentuk pinjaman dengan skema kredit modal kerja atau KMK, kredit investasi, hingga KUR kecil atau khusus. Namun dengan suku bunga yang rendah sekitar 3% per tahun dalam tenor 6 sampai 10 tahun. Maka alokasi daripada dana awal ini diharapkan dapat menjadi jaminan, fasilitas, dan insentif begitu ya, agar Himbara mau menyalurkan kredit. Dan kedepannya tentu pemirsa, Kopdes Merah Putih ini diharapkan akan memiliki dana mandiri untuk stimulan kegiatan ekonomi di desa, dan tentunya berbeda dengan koperasi konvensional, Kopdes Merah Putih masih akan diawasi langsung oleh pemerintah. Dan lalu apa saja ruang lingkup unit usaha yang akan dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih ini pemirsa? Secara garis besar kita bisa melakukan clustering ya dari berbagai ruang gerak yang akan dilakukan unit usaha di Koperasi Desa Merah Putih ini. Ada sejumlah unit usaha ini dapat kita
dikembangkan dari potensi serta kebutuhan dari masing-masing desa. Dan seperti tadi saya sampaikan pemirsa, sudah mulai terlihat klasifikasi fokusnya ya. Semisal dari unit gerai sembako dan cold storage, artinya baik distribusi bantuan pemerintah, kegiatan jual beli yang bisa menghilangkan peran tengkulak, hingga cold storage untuk tangkapan laut maupun protein hewani. Dan tentunya harapan pemirsa bahwa wadah penampungan ini bisa langsung menjaga stabilitas harga pangan baik dari kebutuhan warga desa. Lalu juga ada unit usaha logistik pemirsa, maka Kopdes Merah Putih ini juga bisa menjadi sentra pendistribusian bantuan pemerintah maupun logistik. Artinya Kopdes Merah Putih ini bisa menjadi tempat penerima distribusi beras dari Bulog semisal, hingga memutus rantai pasok yang terlalu panjang yang memungkinkan menjadi mahalnya kebutuhan warga. Karena salah satu hal yang menjadi kunci terhadap kegiatan ekonomi dan penentuan suatu harga itu pemirsa tidak hanya produksi tetapi juga distribusi. Lalu pemirsa, kita simak juga ada klinik desa dan juga berbagai hal lainnya berkaitan dengan klaster kesehatan. Ada apotek dan klinik desa yang bisa membuka akses kesehatan baik dengan swasta maupun negeri. Dan juga skema modul koperasi konvensional pemirsa seperti unit simpan pinjam hingga gerai kantor operasi. Dan tentunya pemirsa, kita berharap bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi penggerak kegiatan ekonomi yang produktif untuk prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis serta mengecilkan ketimpangan kualitas hidup antara masyarakat, perkotaan, dan desa. Dan itulah tadi ulasan kami seputar Koperasi Desa Merah Putih. Pemirsa, saya akan kembalikan kepada rekan saya Eva Wondo.